untuk pemimpin-pemimpin yang tulus menjadi tauladan kepada jemaat. Siapakah pemimpin-pemimpin jemaat itu, saudara-saudara? Semua kita adalah pemimpin jemaat. Sebab apabila kita menerima mahkota kemuliaan ini, kita akan juga dibekalkan bintang yang ada di mahkota itu. Sebab setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk memimpin jemaat, membawa pekabaran Injil, dan kalau ada umat Tuhan, orang yang datang kepada kita dan kita adalah antara yang mengusahakan untuk dia bertobat, kita akan menerima mahkota kemuliaan dengan bintang. Ellen White katakan bintang. Itulah mahkota kemuliaan pertama, mahkota yang bakal kita terima saat kita nanti dibawa Tuhan ke kerajaan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Kita beralih ke mahkota yang kedua. Mahkota yang kedua boleh kita lihat di dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. Apa kata ayat ini? Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Apa kota itu, saudara? Apa mahkota itu, saudara-saudari, yang disebutkan di dalam ayat tadi? Mahkota kemegahan. Wow. Siapa yang layak menerima mahkota ini? Mahkota kemegahan ataupun mahkota sukacita ini, saudari, khusus untuk umat yang melayani sesama. Saya senang mendengar anggota-anggota kita di Gereja Pandan ini ada persatuan kebajikan. Dan engkau atau Anda adalah antara penerima mahkota sukacita atau kemegahan. Sebab mahkota ini dikatakan khusus untuk umat yang melayani sesama. Jadi umat-umat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi, untuk kita mendapatkan mahkota sukacita itu ataupun kemegahan itu, Alkitab katakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Kamu itu kita semua. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ada mahkota kita, saudara-saudara, menanti kita di surga nanti. Nomor 3, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, mari kita sama-sama rujuk di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam pembelajaran kita sekolah Sabat awal pagi tadi,
salah satu yang bertumbuh, yang tidak terhempit daripada penganiayaan atau pergumulan penderitaan di dunia ini dan terus bertahan, adalah mereka yang tumbuh dalam tanah yang subur. Dan janji untuk Tuhan, untuk kita yang bertahan, tidak terhempit oleh penganiayaan ataupun kesusahan penderitaan, maka inilah janji Tuhan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Apalagi di dalam Tesalonika pasal 2 ayat 10, saya rasa 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat yang kami berlaku di antara kamu yang percaya. Bertahanlah dalam penderitaan, karena kita akan bakal menerima mahkota kehidupan. Mahkota keempat yang saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari supaya kita semua mendapatkannya, terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itulah mahkota kemenangan. Dan yang terakhir ialah mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangan. Jadi pagi ini, siapa di antara kita yang merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Setiap kita mengangkat tangan dan kita layak menerima mahkota kebenaran yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari, untuk 5 mahkota ini, bagaimana kita harus mendapatkannya? Alkitab mengatakan bahwa kita terus menjadi teladan kepada jemaat di mana kita harus sentiasa melayani sesama kita. Kita harus bertahan dalam penderitaan dan berani berhadapan dengan aniaya. Kita harus menjadi umat percaya. Kita harus bertahan dan merindui kedatangan Yesus yang kedua kali.